Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kita telah memasuki hadis yang kelima. An Ummil Mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah yaitu Aisyah, semoga Allah Ta'ala meridainya, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha, barang siapa yang dia membuat sesuatu hal yang baru, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini. Nanti kita akan jelaskan setelah dibaca. Ma laisa minhu, yang sesuatu tersebut yang tidak pernah ada bagian dari perkara kita ini, fahuwa raddun, maka amalan dia tertolak. Dalam hadis yang kelima ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan dua hadis, ya, yang mana salah satunya diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lain yaitu dua sisanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka yang pertama, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya dalam nomor hadis 2697, wa Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 1718. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Muslim yang lainnya dengan nomor hadis yang sama, kata Imam Nawawi, Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang mana amalan tersebut di atasnya tidak ada bagian dari agama kami, ya, atau syariat kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Baik, yang pertama hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, yaitu hadis man ahdatsa, dan yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kita tahu bahwasannya Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, apabila setiap hadis diriwayatkan oleh mereka berdua, maka hadis ini, ya kata para ulama, adalah hadis yang sahih secara mutlak. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari, ya, kitab beliau sebetulnya judulnya panjang, kitab beliau itu, ya, ringkasnya dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Para ulama mengatakan bahwasanya ashahul kutubi ba'da Al-Quran Sahihul Bukhari. Kitab yang paling benar setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Ya, kenapa demikian? Karena Sahih Bukhari isinya semuanya hadis, ya, dan semua hadisnya adalah hadis yang sahih, yang mana Al-Imam Al-Bukhari mengambil dari orang-orang yang hafalannya kuat, orang-orang yang salih, orang-orang yang selamat dari adanya cacat, ya, bukan cacat secara fisik, tapi ya secara ilmu hadis. Al-Imam Bukhari sangat ketat ya dalam
mengisi kitab tersebut, kitab beliau dengan hadis-hadis Nabi. Beliau melakukan perjalanan panjang safar. Ketika beliau mendapatkan kabar ada orang yang hafal hadis Nabi, maka beliau hampiri. Ya, sehingga kitab beliau ini adalah kitab yang mulia, yang Allah berkahi sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Ya, yang mana bahkan beliau itu menyusun kitabnya ini selama 16 tahun baru selesai. Dan Imam Bukhari sendiri mengatakan, tidaklah aku memasukkan satu hadis ke dalam kitabku ini, yaitu Sahih Bukhari, melainkan aku sebelum menulisnya aku sholat dulu 2 rakaat. Ya, beliau sholat istikharah, meminta kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Apabila hadis ini benar-benar dari Nabi, maka dia akan tulis. Tapi kalau tidak, semoga ya ada petunjuk ya yang menunjukkan bahwasanya hadis ini tidak benar. Maka insya Allah hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang sahih. Demikian juga Imam Muslim. Imam Muslim adalah muridnya Imam Al-Bukhari. Ya, jadi keduanya adalah guru dan murid. Al-Imam Al-Bukhari sangat ketat dalam mengambil hadis. Ya, dan perbedaan antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim semuanya sama, kecuali satu saja perbedaannya dalam syarat mereka mengambil hadis, yaitu zaman. Imam Al-Bukhari apabila dia mendengar ada orang yang satu zaman, meskipun itu ada di tempat manapun, maka beliau akan hampiri. Ya, luar biasa semangat Imam Bukhari. Ya, syaratnya Imam Bukhari adalah harus bertemu langsung, ya, melihat langsung orangnya dan mengambil atau menyimak langsung dari orang tersebut. Adapun Imam Muslim perbedaannya adalah cukup satu zaman. Ya, apabila Imam Muslim mengetahui ada orang yang hafal hadis Nabi dan dia satu zaman, ya, dan beliau tahu orang ini cukup sesuai dengan kriteria beliau, ya, akhlaknya, hafalannya dan sebagainya, meskipun tidak bertemu, maka tetap beliau ambil. Ya, oleh karena itu Imam Al-Bukhari jauh lebih ketat ya dibandingkan murid beliau Imam Muslim. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, setiap hadis yang antum lihat diriwayatkan Bukhari dan Muslim, maka ini insyaallah ada hadis yang sahih. Adapun yang lainnya, ya 8 kitab yang lainnya atau 7 kitab yang lainnya, karena ada istilah kutubus sittah, ya, maka ada yang sahih, ada yang hasan, ada juga yang dhaif. Baik. Hadis yang kelima, an Ummul Mukminin, dari Ummul Mukminin. Ummul Mukminin adalah kunyah. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kunyah itu adalah setiap panggilan yang diawali dengan abu, ya, ummu atau ibnu. Maka disebut dalam bahasa Arab adalah kunyah. Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, ibunya kaum mukminin, dan ini adalah kunyah yang Allah berikan khusus ya untuk seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ahzab ayat 6, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Ya, nabi itu lebih utama daripada orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu bagi mereka. Ya, ibu dalam artian di sini ya hanya dibatasi dalam hal pernikahan. Yakni apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka istri-istri beliau haram untuk dinikahi setelah beliau. Ya, maka penyebutan ummun, ibu, yaitu haram untuk dinikahi. Ya, bukan berarti disebut sebagai ibu maka berlaku juga hukum yang lainnya, seperti boleh melihat misalkan rambutnya atau aurat yang lainnya atau berduaan dengannya. Ya, maka ini berbeda dengan ibu secara umum. Ya, ini hanya dibatasi pada pernikahan saja. Namun tetap ya, adapun selain itu, selain dengan pernikahan seperti berduaan atau melihat aurat, maka diharamkan. Ya, berbeda dengan ibu secara khusus. Ummu Abdillah, ya, di sini dikhususkan kembali, yaitu Ummu Abdillah. Ummu Abdillah di sini adalah Aisyah.
Ya, kenapa Aisyah radhiyallahu taala anha diberikan kunyah Ummu Abdillah, padahal ketika kita mempelajari sejarah, ya, kita tidak dapati bahwasanya Aisyah itu memiliki keturunan. Karena Nabi SAW, ya, beliau itu hanya memiliki 7 anak, yang mana 6-nya itu dari istri beliau Khadijah, ya, dan yang satunya dari Maria Al-Qibtiyah, ya, seorang hamba sahaya yang dihadiahkan kepada Nabi SAW dari seorang raja yang disebut Muqawqis. 6 anak beliau dari Khadijah ada Al-Qasim, ada Abdullah, dan 4 wanita. Yang pertama Zainab, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Ruqayyah, kemudian Fatimah. Dan yang satunya laki-laki yang terakhir adalah Ibrahim dari Maria. Ya. Maka kita tidak dapati bahwasanya Aisyah memiliki keturunan. Lantas dari mana Aisyah yang mengambil kunyah tersebut? Maka dari sini jamaah rahimakumullah kita bisa ambil faidah, ya, bahwa kunyah itu tidak hanya dibatasi pada keturunan saja atau pada orang tua saja, tapi umum, ya, lebih umum sifatnya. Bahkan kita dapati ada sahabat-sahabat Nabi yang memiliki kunyah seperti Abu Hurairah, ya, yang mana nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, ya, ada Abu Musa Al-Asy'ari dan yang lainnya. Maka hal ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, yang mana suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kullu sawahibi lahunna kunan." Wahai Rasulullah, semua teman-temanku, sahabat-sahabatku, mereka semua punya kunyah. Ya, karena di bangsa Arab, ya, dulu bahkan sampai sekarang, ya, kunyah itu merupakan suatu hal yang disukai, ya, meskipun mereka tidak memiliki keturunan atau yang lainnya. Maka Nabi SAW menjawab pertanyaan Aisyah tersebut dengan mengatakan, "Faktani bibniki Abdillah," ya, yakni ibna ukhtiha. Maka Rasul mengatakan, "Wahai Aisyah, maka cukuplah engkau berkunyah dengan anak dari saudarimu." Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha punya keponakan yang bernama Abdullah bin Az-Zubair. Az-Zubair bin Al-Awwam, yang seorang sahabat yang mulia, dinikahi oleh saudari Aisyah yang bernama Asma bintu Abu Bakrin. Ya. Maka dari Asma ini yang merupakan saudari Aisyah, lahirlah seorang anak yang diberi nama Abdullah. Maka Aisyah yang berkunyah dengan keponakannya tersebut, maka dipanggillah dia dengan Ummu Abdillah. Ya, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan nomor hadis 4970. Ada juga yang mengatakan pendapat yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam majlis beliau, ya, yaitu ada juga yang berpendapat bahwasannya Aisyah tidak memiliki anak, yang maknanya adalah anaknya belum sempat lahir, ya, yaitu saqata, keguguran, ya, namun usianya sudah masuk usia ke 120 hari seperti hadis yang kemarin. Ya, apabila janin telah masuk usia 120 hari atau 4 bulan, maka dia sudah memiliki ruh hidup, ya, maka dihukumi dengan hukum, ya, manusia pada umumnya yang sudah lahir. Apabila dia gugur, ya, maka dimandikan, disolatkan, dikafani, dan diberikan nama, ya. Nah, itu sebagian pendapatnya. Namun Allah alam, pendapat yang lebih kuat adalah yang sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang disebutkan tadi. Yang luas, ya, kunyah itu diambil dari tidak hanya pada keturunan saja, tapi lebih umum daripada itu. Ya, intinya bahwasanya kunyah adalah setiap nama yang diawali dengan Abu, Ummu atau Ibnu. Kemudian Ummu Abdillah di sini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau adalah Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiqah.
Ya, Aisyah As-Siddiqah yang dijuluki atau diberikan lakop juga dengan lakop As-Siddiqah sebagaimana bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, makna As-Siddiq adalah orang yang selalu membenarkan. Ya, orang yang selalu membenarkan meskipun belum ada bukti nyata di depan matanya. Ya, suatu hari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika masih di Mekah sebelum hijrah, ya tepatnya pada ketika hadis Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini mengisahkan pertama kali Abu Bakar diberikan lakop. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menceritakan hadis Isra Mi'raj yang panjang, yang mana pagi harinya beliau mengisahkan kisahnya tersebut. Maka orang-orang musyrik ya di Mekah seperti Abu Jahal, ya dia mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, temanmu ini sudah gila. Ya, kenapa? Masa dia bisa ke Palestina dalam waktu satu malam?" Karena ketika Nabi SAW Isra, itu beliau Isra ke Palestina dulu, ya, ke Baitul Maqdis, baru kemudian ke langit. Maka Abu Bakar menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Ya, Abu Bakar mengatakan, "Demi Allah, jika seandainya ada suatu hal yang lebih aneh lagi daripada ini, maka aku akan percaya." Ya, demikian Abu Bakar. Maka beliau dilakopi dengan As-Siddiq. Demikian juga anaknya As-Siddiqah. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Ya, setelah istri beliau yang bernama Saudah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Khadijah, maka beliau tidak melakukan ya ta'addud atau poligami. Artinya beliau hidup sendiri bersama dengan Khadijah sampai Khadijah wafat. Setelah Khadijah wafat, ya tidak langsung, yaitu diselangi 3 tahun, ya bahkan dengan Saudah saja ini, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibujuk oleh sebagian sahabiat yang lain. Ya, sehingga akhirnya beliau mau menikah dengan Saudah. Baru yang ketiga adalah Aisyah. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, Nabi SAW adalah figur, ya sosok yang sangat lengkap. Oleh karena itu mempelajari sirah Nabi SAW sangat penting. Karena semua yang pernah manusia alami itu semua pernah Nabi SAW juga rasakan dalam hidup beliau. Beliau SAW pernah kaya, ya beliau juga pernah miskin. Nabi SAW ya pernah menang dalam perang, pernah juga kalah. Beliau pernah berdagang, ya pernah juga tidak. Beliau tidak poligami, beliau juga pernah. Maka semuanya pernah Nabi SAW alami, sehingga sirah beliau adalah suatu pelajaran ilmu yang wajib dipelajari oleh kaum muslimin. Maka dari sini jamaah rahimakumullah, ya Aisyah tidak langsung Nabi SAW menikahi, ya melainkan setelah istri beliau yaitu Saudah. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW menikahi beliau ketika usianya 6 tahun. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahi Nabi SAW ketika berusia 6 tahun, namun satu rumah dengan Aisyah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Ya. Dalam hal ini jamaah rahimakumullah, kita bisa ambil sebuah faedah yang sangat besar, ya bahwa tidak ada batasan umur ya yang dapat menghalangi seseorang untuk menikah. Maka apabila orang tua telah mendapati seorang laki-laki atau seorang wanita yang dia telah ridhoi agamanya, dilihat baik, ya, namun ditolak, maka Nabi SAW mengabarkan hati-hati dengan fitnah, yaitu ujian yang berat. Ya, apabila engkau melihat seseorang yang kau ridhoi agamanya, namun engkau tolak, maka fattaqu fitnah, maka takutlah dengan fitnah yang akan terjadi. Ya, demikianlah kita rasakan jamaah rahimakumullah di hari-hari ini, ya di zaman ini, di mana ketika laki-laki dan wanita yang mungkin menurut kita di bawah umur,
Namun mereka berdua lebih memilih jalan yang aman, jalan yang halal. Ya, hanya saja orang-orang mencemoohnya, orang-orang membullynya, orang-orang yang menggibahnya, memujinya dan sebagainya, padahal yang dia lakukan adalah hal yang lebih aman daripada melakukan na'udzubillah perzinaan atau memasuki pintu sebelum perzinaan. Apa itu? Berpacaran. Ya. Maka kenapa ketika seseorang dia ingin mengambil jalan yang lebih baik, jalan yang lebih selamat, yang bahkan itu pernah Nabi SAW melakukan sendiri, ya kenapa manusia melarangnya? Kenapa manusia mempersulitnya? Kenapa manusia yang menjelek-jelekannya? Sedangkan yang jalan selain itu yang haram mereka bangga-banggakan, ya, mereka pamer-pamerkan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutup aurat mereka, menutup aib mereka, tapi mereka share. Ya, na'udzubillah. Dan ini juga merupakan suatu hal yang penting, ya, faedah yang besar juga bagi kita kaum muslimin semua, terutama yang sudah berkeluarga, yang sudah memiliki anak. Ya, menjadi seorang bapak, ya, seorang ayah itu tidaklah mudah. Bahkan hati-hati orang tua. Maka tadi kita sebutkan di awal hadis yang Nabi SAW katakan, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim yang laki-laki, terutama seorang kepala keluarga. Ya, kenapa demikian? Karena ada hadis yang lain yang merupakan ancaman dari Nabi SAW, yaitu ada 3 macam orang yang Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ilaihim, tidak ingin melirik kepadanya, kepada mereka, wala yuzakkihim, Allah juga tidak ingin atau tidak akan mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka, walahum adzabun alim, kata Allah Azza wa Jalla, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antara mereka adalah yang disebut dengan dayuth. Ya, dayuth adalah kepala rumah tangga, ya, yang ketika dia mendapati ada yang maksiat di rumah mereka, di rumahnya, namun dia tidak merasa cemburu, tidak merasa gelisah, dia biasakan saja, bahkan dibantu. Ini dayuth, dan Allah sangat murka dengan dayuth. Ya, ketika dia melihat anak wanitanya atau anak laki-lakinya melakukan kemaksiatan, berpacaran, membuka aurat, melakukan hal-hal haram yang lain yang dia saksikan sendiri tanpa dia halangi, atau istrinya ya dia biarkan mengumbar auratnya, merekam videonya, di-share ke sosial media, ya, namun dia tidak halangi, dia tidak cemburu, dia tidak risih, maka hati-hati dengan dayuth, ya. Dan Allah sangat murka dengan hal itu. Allah tidak akan melirik mereka di hari kiamat. Allah juga tidak akan mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka, dan bagi mereka azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, bagi kita wajib kaum laki-laki terutama untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam ancaman yang sungguh mengerikan ini. Waliyadzubillah. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, sebab daripada Nabi SAW menikahi Aisyah adalah, yaitu bukan sebuah ya, tapi Nabi SAW sudah 2 kali diperlihatkan oleh Jibril dalam mimpinya. Jibril alaihissalam, ya, datang dalam mimpi Nabi SAW yang pertama kali dengan menunjukkan seorang wanita yang ditutup dengan kain hijau, tapi tidak dilihat. Ya, meskipun Nabi sudah merasa itu Aisyah. Ya, Jibril mengatakan, hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Ya, ini adalah wanita istrimu di dunia dan di akhirat. Dan mimpi kedua, Nabi SAW diperlihatkan langsung wajah Aisyah. Maka mimpi Nabi SAW dan para anbiya semuanya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla, sehingga Nabi SAW menikahi Aisyah. Baik. Semoga Allah Ta'ala meridainya. Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ahdatha, barang siapa yang ahdatha dalam bahasa Arab, ya, diambil dari fi'il thulathi mazid
ahdatsa yuhditsu ihdatsan muhditsun muhdatsun. Ya, ahdatsa bermakna ibtada'a. Ahdatsa maknanya adalah ibtada'a. Ya, ibtada'a maknanya adalah membuat sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang belum ada contohnya, bentuknya sebelumnya. Ya, oleh karena itu dalam hadis ya yang sahih, Nabi SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 4607 dan hadisnya sahih. Nabi bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dengan segala sesuatu yang muhdats, yang baru. Nah, ini muhdats ini adalah isim maf'ul dari ahdatsa. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Maka sesungguhnya semua yang baru adalah sesat. Wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Dan juga semua yang sesat maka tempatnya di neraka. Dalam hadis ini Nabi mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan semua yang muhdats, yang baru, tidak ada bentuknya sebelumnya, contohnya sebelumnya, maka ini disebut dengan bid'ah. Ya, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua yang bid'ah adalah sesat. Fi amrina, sabda beliau fi amrina, amrun di sini maknanya adalah ad-dinu wasyari'ah. Agama yang dimaksud dalam amrun, perkara dalam hadis ini dimaksud adalah agama dan syariat. Ya, maka barang siapa, makna hadis tersebut adalah maka barang siapa yang membuat sesuatu hal yang baru dalam urusan agama ini, ya, agama kami ini dan syariat kami ini, ma laisa minhu, yang mana hal tersebut tidak ada contohnya sedikit pun, yang mana amalan tersebut tidak ada bagiannya dalam agama tersebut atau syariat tersebut, fahuwa raddun, maka hal itu tertolak, maka dia telah ditolak amalannya. Ya, ini diperkuat ya dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 85. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa man yabtaghi, barang siapa yang dia mengambil atau menghendaki, menginginkan ghairal islami dina, agama selain Islam, syariat selain syariat Islam, falan yuqbala minhu, maka niscaya tidak akan pernah diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Ya, bahkan dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca ya di 10 ayat terakhir, lupa letak ayatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah wahai Muhammad, hal unabbiukum, maukah kalian aku kabarkan, bil akhsarina a'mala, dengan amal orang yang paling rugi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu mereka adalah orang-orang yang sesat ketika mereka di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka mengira mereka telah berada di atas kebaikan, mereka mengira mereka telah betul perbuatannya. Tapi Allah katakan apa? Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, amal yang paling rugi. Dia kerjakan banyak sholat, banyak puasa, banyak zikir, banyak ibadah-ibadah lainnya, tapi tidak pernah ada contohnya dari Nabi, maka khasir, rugi. Allah tidak anggap, karena tidak ada ajarannya baik dari Allah dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW, maka sungguh merugi orang-orang yang demikian. Dan dalam hadis ini jamaah rahimakumullah muncul ya, bisa atau dapat diambil satu kaidah besar yang merupakan kaidah-kaidah usul fikih atau kaidah-kaidah fikhiyah ya, yang bunyinya adalah muncul satu kaidah besar yang berbunyi al-aslu fil ibadati at-tahrim, asal dari suatu ibadah itu adalah haram. Ya, hukum asal
suatu ibadah itu haram. Ya hatta ya'tiyad dalilu ala tahliliha, sampai muncul, sampai ada dalil yang menghalalkannya. Ya, ini berkebalikan dengan kaidah yang lain yang berbunyi al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asal suatu muamalah, ya, maka boleh makan, minum, pakaian, maka hukum asalnya boleh. Hatta ya'tiyad dalilu ala tahrimiha, sampai ada dalil khusus yang mengharamkannya. Maka dalam hal ibadah jamaah rahimakumullah ini lebih hati-hati. Karena hukum asal ibadah apapun itu hukumnya haram. Ya. Sampai ada dalil yang menghalalkannya. Jadi semua ibadah itu pasti ada dalilnya. Ya, semua ibadah pasti ada dalilnya. Maka jika ada suatu amalan yang dianggap sebagai ibadah dan tidak ditemukan satupun dalil yang menopangnya, yang memperkuatnya, maka haram hukumnya kita kerjakan. Apakah ada dalil dari Al-Quran atau hadis atau pemahaman para salafus salih dari sahabat Nabi? Kalau ada dari salah satunya, ya maka kita kerjakan. Tapi kalau tidak, maka hukum asalnya adalah haram. Ya. Jadi dibedakan antara ibadah dengan muamalah. Adapun muamalah, maka hukum asalnya boleh, ya, sampai ada dalil khusus yang mengharamkan. Tapi kalau ibadah, kebalikannya, hukum asalnya haram sampai ada dalil yang menghalalkannya. Kemudian fahuwa raddun, makna raddun adalah mardudun, artinya ditolak, ya, tidak diterima. Diperkuat dengan hadis yang berikutnya, meskipun Imam Nawawi sebetulnya cukup menyebutkan satu hadis saja, namun beliau perkuat lagi dengan hadis yang sahih yang lainnya yang berbunyi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan laisa alaihi amruna, yang mana amalan tersebut di atasnya tidak ada bagian dari agama kami atau syariat kami, fahuwa raddun, maka ini dia tertolak. Ya. Hadis ini pendek sebetulnya, ya, namun kalau kita rinci, dalami lagi, maka ini akan merembet kemana-mana. Ya, kita akan mempelajari, ya, nantinya ada definisi bid'ah, nanti bid'ah ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah dan lain sebagainya. Namun kita cukupkan dengan faidah-faidah saja dari hadis ini. Maka insya Allah hadis ini maknanya jelas, ya. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada dasarnya atau di atasnya itu tidak ada asal dari Al-Quran, hadis atau pemahaman para sahabat, maka dia ditolak. Ya, sudah pernah kita sampaikan suatu kisah dari seorang tabi'in yang bernama Sayyid Ibnul Musayyab, ya, yang bernama Ibnul Musayyab, yang suatu hari ketika di pagi hari setelah sholat subuh, beliau mendapati ada orang yang sholat setelah sholat subuh, yang mana padahal Nabi melarang ada sholat setelah sholat subuh dan juga sholat asar. Maka ditanyalah oleh Ibnul Musayyib orang tersebut dan dilarang. Maka orang tersebut membalas dengan mengatakan, ya Aba Muhammad, hal yu'adzibunillahu ala sholat? Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan mengazabku karena sholat ini? Ya, emang Allah akan mengazab saya karena saya sholat, karena saya puasa, karena saya zikir? Apa jawaban Ibnu Musayyab? Beliau mengatakan, la, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Enggak, Allah enggak akan azab kamu karena kamu sholat, kamu puasa, ya, kamu sedekah, kamu zikir dan sebagainya. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tapi Allah akan mengazabmu karena engkau telah menyelisihi sunnah. Ya. Jadi semuanya harus sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Dan pernah juga saya sampaikan suatu hadis yang hasan, ya, bahwasannya Nabi SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi rajulun, ya, datang suatu hari atau ada seseorang yang Allah berikan umur 60 tahun, ya, atau ada seseorang yang kata Nabi SAW yang dia ibadah sholat selama 60 tahun, ya, tapi Allah tidak terima. Ya, Nabi SAW mengabarkan bahwasanya ada orang yang dia sudah sholat 60 tahun tapi sholatnya sama sekali tidak Allah terima.
karena sholatnya itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Bagaimana caranya tidak sesuai? Ada hadis yang lain juga, ya, suatu hari Nabi SAW di masjid. Hadis ini sahih. Dan ada orang yang menghampiri Nabi, yaitu berdiri di sebelah Nabi SAW. Dia sholat. Setelah dia salam, Nabi mengatakan kepadanya, "Shalli, fa innaka lam tusalli." Sholat lagi, kamu belum sholat. Ya, beliau tidak langsung nanya, karena beliau taat sama Nabi, maka dia sholat lagi. Dia sholat lagi untuk yang kedua kalinya. Ketika dia salam lagi, Nabi mengatakan, "Shalli, fa innaka lam tusalli." Sholat lagi, kamu belum sholat. Sholat lagi dia yang kedua kalinya. Ketika yang ketiga kalinya dia sholat, dia salam, masih saja Nabi SAW mengatakan, "Shalli, fa innaka lam tusalli." Sholatlah kamu, kamu belum sholat. Maka orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, la aqdiru ghairu hadza." Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mampu lagi selain ini. Artinya aku cuma mampu kayak gini sholatnya. Maka barulah Nabi SAW mengajarkan tata cara sholat, ya, dari awal sampai akhir. Ya, artinya apabila seseorang ibadah tidak sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan, maka dia hukum asalnya tidak diterima. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini kita bisa ambil faidah bahwasannya amal ibadah akan diterima apabila dua syarat telah terpenuhi. Ya. Yang pertama, al-ikhlas. Ikhlas hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan manusia memperhatikannya atau melihatnya atau akan membayarnya dan sebagainya, tapi semuanya adalah ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, syaratnya adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti tuntunan Nabi SAW. Maka ini dua syarat, yang artinya kalau syarat ini nggak terpenuhi, ada orang yang ibadahnya ikhlas luar biasa, tapi tidak sesuai dengan Nabi SAW, maka tertolak. Demikian juga sebaliknya, ada orang yang dia sholatnya, ibadahnya sesuai dengan Nabi, tapi dalam hatinya ingin dilihat orang lain, ingin dipuji orang lain, maka dia tidak ikhlas sehingga dia juga tertolak ibadahnya. Maka ibadah apapun harus memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua ittiba, yaitu mengikuti Nabi SAW. Dan kemudian jamaah rahimakumullah, tidaklah seseorang dikatakan mengikuti atau telah mutaba'ah kepada Nabi SAW sampai dia menyesuaikan tata cara ibadahnya sesuai dengan Nabi dalam 6 hal. Ya, ada 6 hal, yang mana 6 hal ini adalah bentuk ittiba kepada Nabi SAW, yaitu ittiba kepada Nabi SAW. Ya, semuanya itu tidak lepas daripada 6 hal ini, atau yang dikenal dengan al-awsaf as-sittah fil ittiba'i Nabi SAW. Ada 6 hal yang wajib seorang muslim harus sesuai dengan Nabi SAW dalam ibadahnya. Maka yang pertama, ya, adalah sebab. Hal yang pertama yang harus sesuai kita kerjakan adalah sesuai dengan sebabnya, yaitu ibadah ada sebabnya. Contohnya, seperti misalkan sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid, ada orang masuk masjid, dia sholat 2 rakaat, ada sebabnya. Apa sebabnya? Ya, dia masuk masjid. Ya, ada orang setelah wudu dia sholat 2 rakaat. Kenapa? Apa sebabnya? Yaitu wudu. Dan semuanya punya hadis, punya dalilnya. Sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu juga semuanya ada dalilnya. Maka yang hal yang kedua adalah kita harus sesuai dalam ittiba, harus sesuai dengan waktu. Ya, dalam ibadah ittiba harus sesuai dengan waktu. Contohnya bagaimana? Ya, seperti sholat semuanya memiliki waktu.
Ya, sholat syuruk ada waktunya, sholat duha juga ada waktunya, sholat 5 waktu juga semuanya masing-masing ada waktunya. Tidak boleh kita sholat lebih cepat atau sampai keluar daripada waktu tersebut. Yang ketiga, bentuk mutabah yang ketiga adalah harus sesuai dengan tempat. Ya, contohnya, ya sama tadi ya, misalkan ada orang yang dia sholat ya atau puasa yang mana pada asalnya tempatnya tidak dikhususkan puasa tersebut, ya tapi dia misalkan berpuasa sambil itikaf misalnya di goa, maka ini tidak sesuai dan ibadah tempatnya sudah Nabi SAW jelaskan. Ya. Lalu yang keempat dalam bentuk itiba adalah cara. Dalam itiba kita harus sesuai dengan cara Nabi SAW mengajarkan amalkan tersebut. Ya, dalam itiba kita harus sesuai dalam cara Nabi SAW mengerjakan amalan tersebut. Maka seperti misalkan sholat, ada orang sholat, ya caranya misalkan dia sujud dulu, lalu kemudian berdiri ruku, ya berkebalik dengan Nabi SAW, maka ini ditolak juga. Lalu kemudian setelah cara juga ada bilangan. Ya, bilangan dalam ibadah semuanya sudah ditentukan. Ya, bilangan dalam ibadah jumlah semuanya sudah ditentukan. Seperti misalnya ada orang, ya misalkan seperti wudu. Wudu semuanya maksimal 3 kali. Ya kecuali kepala mungkin 1 kali. Ya, dan minimal 1 kali. Jadi kita boleh wudu 1 kali dari awal sampai kaki semuanya 1 kali boleh. Ya, dan ini merupakan bilangan yang wajib. Lalu yang 3 kali maka dia dapat 2, wajib dan sunnah. Kalau misalnya ada orang yang dia berkeyakinan, ya kalau misalkan 3 saja ini sudah bagus sekali, lalu bagaimana dengan 5 misalnya? Ya dia berdalil dengan hadis yang Nabi mengatakan innallaha witrun yuhibbul witra misalnya. Oh saya belajar ada hadis yang bunyinya sesungguhnya Allah itu witir, Allah itu ganjil, itu 1. Dan Allah menyukai hal-hal yang ganjil. Oh, kalau gitu ya saya wudu aja 5 kali kali ya. Ya mudah-mudahan lebih baik. Ya maka bilangannya tidak sesuai dengan yang Nabi ajarkan sehingga tidak sah wudu yang seperti ini. Demikian juga sholat dan juga ibadah-ibadah lainnya yang sudah dijelaskan bilangannya. Dan yang keenam yang terakhir adalah yaitu jenis. Ya. Jenis ibadah semuanya sudah ditentukan. Ya, semua ibadah jenisnya sudah ditentukan. Contohnya, misalkan sebentar lagi ya kita ada Idul Kurban insyaallah ya. Dan Nabi SAW telah memberikan ya jenis kurban itu ada unta, ada sapi, ada kambing. Lalu tiba-tiba ada orang suatu hari datang ke DKM masjid, dia Nurul Ikhwan bilang ke DKM, "Pak, saya mau kurban." "Ya silakan." "Ya saya terima kurbannya Pak. Mau kurban sapi atau kambing?" Lalu orang ini mengatakan, "Oh maaf Pak, saya enggak pakai kurban 2 itu." "Loh, kok bisa?" "Ya, saya bisanya Pak. Ya saya mau kurban ini, saya punya ayam 1. Ya saya mau kurbanin." Maka DKM mengatakan, "Oh ini enggak bisa, bisanya kambing atau sapi." Oh bapak ini, orang ini menjawab misalkan ya, orang ini misalkan menjawab baru ngaji. Oh bapak ini kok bisa begitu Pak, kok bisa dilarang? Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, bukankah Allah itu tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya? Ya saya mampunya ayam dulu Pak, nanti tahun depan saya nabung mungkin nanti kambing. Ya, maka jenis yang seperti ini tidak sesuai meskipun dalilnya mendukung. Ya ini dalam bahasa Arab orang-orang itu biasa menyebutnya dengan kalimatu haqqin yuradu bihal batil. Kalimatnya betul, dalilnya betul, tapi yang dimaksudkannya salah. Ya. Maka jenis dari ibadah yang seperti ini, jenis yang berbeda dengan yang sudah ditentukan oleh syariat, maka dia tertolak. Itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Yang mohon maaf jika seandainya ada kesalahan ataupun kekeliruan, maka itu datang dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Dan sebelum itu mungkin masih ada 5 menit kurang lebih. Jika ada yang ingin bertanya, maka dipersilakan. Tapi jika tidak yang tidak ada contohnya adalah dan
Jadi mencontohkan bahwa sesuatu yang tidak ada di agama Nabi itu mencontohkannya adalah seperti piknik, pesawat, karpet dan lain-lain. Itu kan tidak sesuai dengan yang tadi Ustaz katakan. Kemudian ada juga yang mereka tuh meyakini bahwa ibadah itu akan diterima. Seperti contohnya adalah saudara-saudara kita yang senang dengan salat berjamaah atau tahrim sebelum adzan. Nah itu bagaimana itu supaya kita bisa memahami bahwa amal-amal tersebut sesuai dengan yang antara ikhlas dan ada contohnya di dalam Rasul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seandainya ya suatu amalan yang menyampaikannya adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat, ya seperti misalkan seorang dai juga, seorang ustadz juga, lalu dia menyampaikan suatu amalan, ya yang setelah kita pelajari lebih lanjut, amalan tersebut ternyata tidak sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran ataupun Sunnah. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan orang yang dia meyakini bahwa amal tersebut telah sesuai? Ya, bagaimana caranya kita mengingatkannya? Baik. Maka yang pertama jamaah rahimakumullah, Nabi SAW yang telah mengajarkan kepada kita begitu banyak doa. Ya, di antaranya yang sering atau pernah mungkin kita dengar, Nabi SAW berdoa, ya Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami suatu kebenaran menjadi suatu kebenaran. Ya, jadikan suatu kebenaran itu benar di mata kami. Warzuqna ittiba', dan berikanlah kami rizki berupa mengikutinya. Jadi ittiba itu rizki, Bapak-bapak. Ya, ittiba sesuai Nabi SAW itu rizki. Wa arinal batila warzuqna istinabah, dan perlihatkanlah kepada kami ya Allah suatu hal yang batil, itu batil di mata kami, dan berikanlah kami rizki berupa menjauhinya. Jadi mengikuti Nabi dan menjauhi sesuatu yang berbeda dengan Nabi itu juga rizki dari Allah Azza wa Jalla, dan rizki lebih besar tentunya daripada rizki anggota badan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya ini juga perlu dikaji kembali, ya, yaitu bagaimana kalau yang datang dari seorang ustadz juga, seorang dai, dan orang ini baru mengaji, ya. Maka kita tentu sebagai temannya mungkin, ya, atau orang yang mengenalnya, atau mungkin sahabatnya yang mengetahui lebih betul, ya, mengetahui bahwasanya yang disampaikan tidak ada landasan dari Al-Quran dan Hadis, maka kewajiban kita adalah mengingatkan. Karena pada dasarnya ikhwah, jamaah rahimakumullah, ya, perbuatan bid'ah itu munkar. Ya, perbuatan munkar. Dan Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran", barang siapa yang di antara kalian melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka dihalangi dengan tangan. Ya, kemarin saya menjelaskan, misalnya kalau bisa diambil kedudukan dengan tanda tangan, ya sehingga ini tertolak, ya sehingga ini bisa selesai clear gitu kan. Ya, atau seperti misalkan Umar bin Khattab dahulu. Umar bin Khattab ketika beliau menjabat sebagai khalifah di masa beliau, Umar itu kemana-mana bawa tongkat. Kalau ada orang yang melakukan kemungkaran, Umar nggak pakai basa-basi, langsung dipukul sama Umar. Ya, pakai tongkat itu. Karena dia punya kekuasaan dan dia tahu bahwasanya menjadi pemimpin itu nggak ringan. Ya, Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in, semua kalian itu pemimpin. Ya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian pasti akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Kita pemimpin bagi diri sendiri, ada juga yang memimpin keluarganya, ada yang memimpin perusahaan, ada yang memimpin negara, maka semuanya pasti akan ditanya. Maka Umar daripada dia ditanya terus nggak bisa jawab, mendingan dia dilakukan saja. Ya, fa in lam yastati fa bi lisani, kalau nggak bisa maka dengan lisan. Ya, kita ingatkan dengan kepada saudara kita nasihati, kita ajak dia untuk mengikuti majlis-majlis yang mana ya asatidahnya berada di atas kebenaran, menyampaikannya sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Bukan malah kita jauhi, bukan malah kita gibahi, bukan malah kita
ya perlakukan seperti layaknya seorang non muslim. Alhamdulillah, selama dia muslim, meskipun berbeda pendapat, maka dia tetap muslim. Ada hak seorang muslim yang harus tunaikan. Ada 6. Ya, kalau kalian bertemu maka disalami, kalau dia sakit maka dijenguk, ya kalau misalkan dia minta nasihat maka nasihati, kalau dia mengundang maka didatangi undangan tersebut, kalau misalkan dia wafat maka disolati dan dia diantarkan jenazahnya, maka dia masih muslim. Ya, maka diajak, ya dinasihati dengan baik, tidak dimarahi, diajak ke tempat yang lebih baik, maka insya Allah ini lebih ringan. Fa'inlam yastati bi qalbi, kalau misalkan masih nggak bisa juga, ya maka dengan diingkari dengan hati. Ya misalkan dia benci tapi dia nggak bisa, ya dia sulit untuk membelanya, untuk membalasnya. Ya itu yang kedua. Jadi sikap kita, ya yang tahu temannya demikian, maka diajak ke tempat yang lebih baik. Yang ketiga, ini dari sisi orang yang terkena syubhat tersebut. Orang yang terkena, ya ditakdirkan duduk di majlis tersebut. Maka bagaimana sikapnya? Maka jamaah rahimakumullah, ya tentu bagi orang awam yang belum sama sekali memahami bagaimana cara beribadah dengan benar atau berdalil dengan benar, maka kewajiban bagi dia adalah cukup, yaitu memilih satu ustadz yang dia yakini ya baik menurut dia. Ya. Baik, jadi dipahami bahwa kalau orang awam kewajibannya adalah mengikuti satu orang yang dia yakini baik. Nah, itu untuk orang tersebut. Tapi kalau misalkan kita kenal dia maka diingatkan. Tapi kalau misalkan bagi dia, maka kewajiban dia, kalau dia nggak tahu apa-apa ya sudah, cukup ustadz itu saja. Ya cukup ustadz itu saja. Kalau misalkan ya dia sudah terkena dan tidak mau keluar, ya atau sulit keluar, tapi belum ada hujah, belum ada argumen yang sampai kepadanya, ya maka ini urusannya sama Allah Azza wa Jalla. Kita tidak wajib. Tapi kalau misalkan sudah ada hujah yang sampai kepadanya, diingatkan kepada kita, ini yang kamu kerjakan salah, ini yang kamu kerjakan gak ada hadisnya, gak ada ayatnya, ya. Tapi dia masih menolak, maka kita lepas, ya. Karena kata Allah Azza wa Jalla, ya dan ini banyak sekali Allah ulang-ulang dalam Al-Quran, ya. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu itu wahai Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan hidayah orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah. Yang artinya jamaah rahimakumullah, kalau hidayah itu milik Allah, maka caranya gimana? Minta sama Allah dengan cara berdoa. Doakan dia agar dia dapat hidayah, ya. Baik. Dan ini ayatnya sangat banyak, ya. Anda bisa cek kembali, meskipun bentuk ayatnya beda, dalam surat Al-Anfal ayat 63, dalam surat Hud ayat 34, dalam surat Yusuf ayat 103, itu juga menunjukkan bahwasannya semua orang itu, ya tidak bisa kita semuanya hendaki dapat hidayah yang sama, ya. Nah, silakan nanti dicek kembali. Terus kemudian itu yang tadi. Jadi kewajiban kita adalah untuk diri sendiri berdoa. Untuk orang lain maka diingatkan, ya. Dan kalau misalkan sudah diingatkan tidak mau, maka lepaslah kita. Ya kembalikan urusannya kepada Allah. Ya semoga dia tidak wafat dalam keadaan berkecimpung dalam syubhat tersebut. Lalu kemudian bagaimana dengan orang yang apabila dia sudah meyakini, ya sama dengan yang pertama. Kalau misalkan dia sudah meyakini, maka sudah, jangan paksakan diri kita untuk dia itu mengikuti apa yang sudah menjadi keyakinan kita. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, maka wajib menuntut ilmu semuanya itu wajib. Tidak hanya satu saja lalu yang lain dia tinggalkan. Supaya kita bisa tahu secara rinci, ya mana yang batil, mana yang hak. Sehingga kalau seandainya kita telah mempelajari semuanya, maka semuanya akan bisa diketahui dengan lebih baik. Kalau misalkan hanya ikut satu majelis, dua majelis A, B, C saja, atau majelis hanya di hari-hari besar saja,
di perayaan-perayaan besar saja, maka itu saja yang dia dapatkan, tanpa dia mengetahui apa yang sebetulnya yang benar, ya. Baik. Nah, jadi mungkin itu jawaban saya dan juga nasihat saya, ya, bahwa kalau misalkan dia sudah atau dia menyampaikan, ya, dia sudah mendapati sesuatu ilmu yang ternyata yang menyampaikan juga seorang ustadz, yang mana ustadz tersebut, ya, telah salah dalam menyampaikan, ya, maka kewajiban kita adalah menasihati. Kalau tidak bisa, maka cukup, ya. Dan dari sisi orang tersebut, ya, dari guru tersebut, bagaimana caranya kita menanggapi seorang guru seperti ini? Maka dilihat dulu. Kalau seandainya dia seorang ahli ilmu yang dia itu mengatakan bahwa hukum A, B, C, misalkan halal haram, dia sebutkan ayatnya, dia sebutkan hadisnya, dia sebutkan pendapat ulama yang lainnya, maka ini disebut dengan ijtihad. Disebut dengan ijtihad. Tapi dengan syarat dia sudah benar-benar menunaikan syarat-syarat seorang mujtahid. Ya, mujtahid juga ada hukumnya, ada caranya. Bukan mujtahid secara bahasa saja, bukan mujtahid secara artinya sungguh-sungguh saja, dia mencari sungguh-sungguh, ya, lalu dapat hukum, padahal ada ayat yang lain atau hadis yang lain yang ternyata tidak demikian, maka ini belum disebut dengan mujtahid. Tapi kalau sudah sampai tingkat ijtihad atau mujtahid, maka Nabi mengatakan, ya, kullu mujtahidin musibun, ya, semua orang-orang yang berijtihad itu semuanya benar, ya. Kalau misalkan dia salah, maka dapat 1, kalau benar maka dapat 2, dengan syarat ijtihad, ya, bukan mengikuti gurunya atau dapat 1 ayat langsung diambil hukum, atau dapat 1 hadis dapat mengambil hukum dan sebagainya. Nah, wallahu taala a'lam. Ya, mudah-mudahan bisa membantu untuk menjawab pertanyaan tadi, dan mungkin kita cukupkan itu saja. Jamaah rahimakumullah. Ya, mohon maaf sekali lagi jika ada kekurangan dalam menyampaikan atau kekeliruan, maka yang kedatangan dari saya pribadi, maka saya ucapkan astagfirullah li wa lakum. Kita tutup majelis ini, ya, semoga majelis ini menjadi majelis yang bermanfaat, ya, dan juga bisa menambah semangat kita untuk menuntut ilmu yang lainnya. Ya, mari kita doa bersama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.